Lihatlah labunya besar, matching dengan sepatuku. Tuh. Ih, bekicot nih banyak banget nih. Halo, selamat siang. Welcome back di YouTube channel Emi di Belanda. Ini udah siang, seperti yang kalian lihat matahari sudah bersinarnya sangat terik karena masih musim panas di Belanda. Jadi kita lihat-lihat kebun gimana sebentar aja yuk. Nih bunga-bunga hortensianya tuh udah tumbuh, ada warna pink. Pinknya juga kayak beraneka ragam gitu loh. Ada pink yang agak-agak ungu, pink yang banget, ungu yang banget, ungu yang muda, pink yang muda. Terus kalau kalian intip, kelihatan nggak dari kejauhan? Ada labu. Sini deh. Tuh, lihatlah labunya besar, matching dengan sepatuku dan celanaku. Tapi kan dia harus ditunggu sampai oranye ya, bener nggak sih? Kalau kuning gini berarti belum ya. Terus di sana juga ada labu, tapi belum begitu besar. Dan ini bunganya banyak tuh. Yang tadi kan ini ungu sama pink, yang ini biru. Bunganya cantik-cantik ya, karena memang musimnya lagi musimnya enak gitu buat bunga-bungaan. Kalau lagi musim dingin, sedih nggak ada bunga. Ini cuaca lagi sekitar 25 derajat, jadi walaupun ada matahari tapi nggak yang nyelekit gitu deh. Tapi besok itu akan mencapai 31, jadi mirip-mirip kayak di Jakarta dan akan menyelekit banget katanya. Karena bener-bener nggak ada apa namanya, nggak ada apa ya, nggak ada berawannya kayak gitu, bener-bener terik 31. Dan rumah kita nggak pakai AC, jadi kebayang panasnya kayak gimana. Kenapa rumahnya nggak pakai AC ya Mia? Ada yang nanya, Kak Mia kenapa rumahnya nggak pakai AC? Terus ada juga yang bilang, mungkin izin-izinnya susah atau apa. Enggak guys, enggak. Sebenarnya kalau mau beli aja, pasang-pasang aja. Cuman memang pertama pasang AC itu di Belanda lebih mahal daripada di Indonesia. Mahalnya itu kayak apa ya? Bisa sampai 20 juta, 30 juta, 40 juta kayak gitu. Pokoknya mahal. Ditambah kan kalau kita nambah AC, jadinya listriknya juga pas kalinya nyalain kan juga tambah mahal gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin menghemat ya guys. Seperti kalian-kalian juga di Indonesia kan sebisa mungkin kalau memang yang tidak dibutuhkan banget ya ngapain dipakai, ngapain dibeli kayak gitu. Ditambah lagi alasan kita nggak pakai AC karena di Belanda itu walaupun panasnya terik, redang gitu ya, tapi tuh nggak yang berbulan-bulan, nggak yang berminggu-minggu. Palingan kayak waktu itu seminggu panas banget, udah habis itu minggu depannya hujan lagi, angin lagi, dingin lagi. Dan kalau kalian lihat video sebelumnya juga pas ada mamaku, ada hujan, ada mendung, ada dingin, ada pakai jaket lagi, terus nggak pakai jaket lagi kayak gitu. Jadi karena alasan kita nggak pakai AC adalah karena panas di Belanda itu nggak yang setiap hari, jadi hanya beberapa hari. Dan kayak besok nih panas banget, terus habis itu hari Kamisnya akan redup lagi, mendung lagi, dingin lagi, kayak gitu guys. Kayak gini lagi 25 derajat tapi ada angin semilir-semilir, menurutku itu enak banget, jadi nggak perlu pakai AC dan ya enak. Selain Pumpun aku mau kasih lihat juga, sini deh kalau diperhatiin ya, sini kita ke kebun lagi. Ini kalau dilihat tuh ada zucchini lagi tuh, besar banget. Kelihatan nggak guys? Ini sepertinya akan kita panen. Lalu ini ketimun tuh sudah menjalar ke atas. Waktu itu kita sempat panen beberapa kali, aku nggak tahu dia masih berbuah juga, masih berbuah lagi atau enggak, atau udah habis musimnya. Dan kita ada punya pohon tomat. Tuh, udah mulai ada tomatnya kecil-kecil. Yang ini juga tuh. Ih, udah ada tomatnya guys, alhamdulillah. Dan di sana juga. Ih, alhamdulillah, semoga kita bisa panen tomat. Ini juga ada buncis satu doang. Masih ada lagi nggak? Waktu itu kita sempat panen juga. Nanti kalau tumbuh lagi kita panen lagi tuh. Ini wortel tuh udah siap. Ih, ada bekicot lagi di tengah-tengah. Lihat nggak guys? Lihat nggak? Kita tangkap. Tuh. Ih, bekicot nih banyak banget nih. Jadi tahu ya kenapa ini pada geruak-geruak, karena dimakanin bekicot. Jadi harus dikontrol setiap hari, setiap saat.
Ini juga ada lagi deh buncisnya. Sepertinya akan kita panen lagi beberapa hari lagi itu. Semoga tumbuh lagi. Ada juga nih yang nanya, Kamia sekarang udah nggak kerja lagi ya? Karena kayaknya keseringan di rumah ya guys. Pertama memang aku kan kerja cuma 2 jam sehari. Dari jam 9 sampai jam 11. Jadi pastinya banyakan di rumah. Beda dengan yang lain-lain yang kalau kalian lihat kerja seharian kayak gitu, beda. Terus kedua, waktu bulan Juni kemarin aku itu keguguran guys yang keempat kalinya. Jadinya sama tempat kerjaku, padahal sih aku sekarang udah sehat, cuman katanya ya udah Mia istirahat aja dulu, dan aku istirahat, diberi waktu istirahat sampai dengan Agustus guys. Alhamdulillah. Jadi memang di Belanda itu work life balance-nya itu sangat balance. Jadi kalau kita lagi sakit atau apa pasti kita diberikan keringanan untuk tidak kerja, padahal aku udah sehat ya, cuman kata dia mungkin ada stres-stres, ada sedih-sedih, biar healing dulu, nanti kembali kerja lagi fresh. Amin. Jadi aku belum berhenti kerja, cuman ini lagi cuti sakit. Begitu teman-teman. Terus terima kasih juga buat yang selalu mengingatkan aku kayak apapun yang terjadi kami tetap tersenyum. Amin. Kalian juga ya. Ini dapur agak berantakan ya guys, karena tadi aku habis makan pagi campur makan siang. Belum diberesin. Tadi aku makan pakai rendang dan ternyata ini rendangnya ada parunya. Enak banget menurut aku. Ini waktu itu aku beli di Pasar Malam Indonesia di Steinway. Lanjut, ini maksudku biar beresinnya sekalian. Karena aku akan bikin juga makan siang untuk Arnold, bukan makan siang ya, makan malam untuk Arnold karena Arnold kan masuk malam. Jadi aku mau bikin makan bekal buat dibawa ke tempat kerja. Ini ada buncis sedikit hasil kebun, tidak banyak. Ini waktu itu kalau nggak salah yang kita panen waktu masih ada ibuku. Ibuku sekarang udah pulang guys. Suasananya beda ya. Sepi lagi. Nanti pas Anut kerja lebih sepi lagi. Begitu teman. Makanya aku tuh sering banget ngevlog. Walaupun isinya itu lagi. Karena aku tuh kayak merasa ditemenin sama kalian. Terus kalau kalian komen apa, kayak ngerasa diajak ngobrol sama kalian. Semoga aja kalian bisa main-main kesini ya. Beneran gitu diberikan rezeki. Kan nggak ada yang tahu, bener nggak? Siapa tahu kalian mampir ke sini, main-main. Atau ada yang mau nginep di sini. Karena buncisnya sedikit, maka aku akan tambahkan dengan kembang kol. Ini aku udah bikin nasi goreng. Pasan Mia di Belanda bikinnya nasi goreng mulu ya, karena pertama Arnold suka nasi goreng guys. Kalau kalian bosen lihatnya, tapi Arnoldnya nggak bosen, Arnoldnya suka. Lanjut ini untuk dagingnya, Arnold tuh kan nggak makan dagingnya, jadi ini vegetaris. Dan ini sayurannya cukup rebusan aja guys. Ada buncis yang tadi kita dari hasil kebun. Kemudian nih aku tambahkan kembang kol dan wortel. Ini udah nggak ada airnya kan. Tuh, udah. Ini sepertinya tempat makannya kebesaran ya guys. So, MBG untuk Arnold berangkat kerja nanti malam. Arnold udah berangkat kerja, jadi kita beresin rumah guys. Arnold mencari uang, kita beresin rumah. Jadi kan kalau suami pulang ke rumah, rumahnya rapi. Jadi capek-capek dari kerja, lihat rumah rapi kan enak gitu ya. Kalau musim panas kayak gini guys, debu tuh lebih banyak. Karena kenapa? Jendela-jendela kan kebuka gitu biar ada angin masuk, jadi biar adem. Tapi debu kan masuk kalau ada angin kayak gitu guys. Hai guys, setelah beberes baru kita mandi sore. Nah, aku mau sedikit sharing untuk yang punya rambut keriting juga seperti aku. Aku sarankan untuk kalian jangan dicatok-catok, ataupun kalian yang punya anak rambutnya keriting jangan dicatok-catok. Sayang banget, rambut keriting itu kalau kalian ke Belanda pasti dibilang bagus banget. Nah, ini aku beli sisir, ini aku beli di Shopee pas kemarin pulang ke Indonesia dari Brush and Go. Kalian bisa cek juga Instagramnya Brush and Go. Tuh, dia tuh kayak teksturnya kayak gini. Jadi ini membantu
membentuk keriting kalian. Jadi pas kalau ada yang bilang rambutnya nggak pernah sisir, disisir guys. Cuman memang kita yang punya rambut keriting ini kita sisir rambutnya di saat masih basah kayak gitu. Nah, kita sisir rambutnya tuh. Nanti kita tungguin deh. Tapi memang begini guys. Jadi kalau baru selesai disisir kayak begini, nanti setelah dia kering dia akan mengkriwil begitu teman-teman. Jadi aku saranin ke kalian yang punya anak rambut keriting ataupun kalian sendiri rambutnya keriting, stop catok-catok kalau bisa, karena rambut keriting itu adalah salah satu pemberian Tuhan ya. Kalau bisa jangan diubah-ubah kayak gitu loh. Orang-orang di Belanda tuh yang rambutnya lurus-lurus pada pengen dikeriting guys. Dan di Belanda itu justru ada shampoo untuk rambut keriting, conditioner untuk rambut keriting kayak gitu. Kalau di Indonesia pasti masih sedikit sekali masih ada nggak sih perawatan rambut untuk rambut keriting, karena memang kan rata-rata kayaknya kalau di Indonesia yang dianggap cantik itu masih yang berambut lurus, dan kita yang rambutnya keriting ini pasti dianggap rambutnya berantakan, rambutnya kusut, rambutnya nggak beraturan, rambutnya berserakan dan lain-lain dan sebagainya. Jadi stop membuli rambut keriting, dan nggak usah malu kalau kalian dibully rambut keriting, langsung beli sisir ini nih, tuh disisir-sisir. Nanti dia akan mengkriwil dengan sempurna. Nah, ini udah setengah kering. Kalian udah lihat tuh kebentuk keritingnya. Kita sambil siram pohon ya guys. Karena sudah malam tapi masih terang. Ada stroberi. 1, 2, 3, 4, 5 kuncup-kuncupnya, tapi nggak tahu deh bisa panen. Ada satu gede banget tuh stroberi, tapi belum merah banget. So guys, sudah selesai kita menyiram tanaman, karena besok diperkirakan cuacanya akan mencapai 31. Jadi kita pastikan tanaman kita tidak kehausan, tidak kekeringan, betul nggak? Sekarang sudah setengah 10, udah mau maghrib. Kita udahan dulu videonya. Semoga kalian suka dan terhibur atas vlog hari ini. Thank you for watching. Bye. Semoga nggak bosen. Karena udah mau maghrib guys, jadi alangkah baiknya kita tutupin jendela.